Jet ski darat buatan Suzuki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Otomotif Dagelan, di mana channel yang membahas otomotif dan dunianya secara satir maupun serius. Di depan kita sudah ada motor jet ski darat buatan Suzuki, yaitu Suzuki Brookman Street seri EX. Siapa paling real? What words can you feel? Jadikan refleksi meditasi, kau punya skill. Yo dear, ini bukan orasi basi. Setiap sisi pergerakanmu perlahan ku reparasi. Ini reparasi bukan rap orasi. Gen paparasi mutahan terkonsumsi. Generasi datang takkan terdeteksi. Pasti beraksi. Jet ski darat buatan Suzuki, yaitu Suzuki Brookman Street EX. Nah, motor ini adalah motor matic keluaran, salah satu motor matic keluaran terbaru dari Suzuki selain seri Avenis, kemudian Suzuki Next. Dan di Suzuki Brookman ini menggunakan mesin 125 cc dengan berpendingin udara, kemudian bertransmisi CVT. Apa saja sih keunggulan dari, atau apa saja sih keindahan dari Suzuki Brookman ini? Kita simak video selanjutnya. Bagaimana tampilan detail dan desain eksklusif dari Suzuki Brookman ini? Mari kita review satu persatu. Dari bagian depan kita melihat ada lampu yang headlamp yang sudah menggunakan LED, kemudian lampu sen yang masih menggunakan bohlam, kemudian ditambahkan sebuah windshield atau gampangnya visor lah. Kemudian dari depan memang motor ini kelihatannya memang lebar sekali ya, seperti jet ski air. Nah, kalau ini jet ski darat ya. Dan desain motor Suzuki Brookman ini lebih cenderung ke desain-desain Eropa ya. Karena apa ya? Karena memang desainnya ya mirip-mirip dengan motor-motor Eropa. Ini penampakan lampu depannya headlamp yang sudah LED, kemudian sen masih menggunakan bohlam, kemudian visor atau windshieldnya di sini, kemudian stang menggunakan di cover ya, stangnya di cover ala jet ski darat ya. Kemudian speedometer sudah menggunakan LED, sudah digital display ya untuk speedometernya hampir mirip dengan Suzuki GSX atau Suzuki Satria FU injeksi. Kemudian di sektor cockpit atau sektor stang kemudi ini ada tombol starter, kemudian ini ada tombol idling stop, sini ada tombol jauh dekat, sen kanan kiri, tombol klakson. Secara tampilan memang motor ini sangat bongsor sekali ya, karena motor Brookman ini menganut gaya-gaya Eropa. Gaya Eropa karena motor ini berbodi besar dan looks-nya mewah ya. Tidak seperti motor-motor Jepang pada umumnya yang berbodi sporty dan lahing. Kalau Suzuki Brookman ini bodinya bongsor dan mewah. Kemudian catnya juga catnya glossy, dan glossy-nya khas Suzuki ya. Ini warna-warna khas Suzuki yang cukup mewah dan sangat kilat ya. Kemudian untuk emblem di bagian samping ini menggunakan finishing chrome atau garnish chrome, dimana tulisan Brookman ini dan Street EX. Jadi panel ini menambah kesan aura eksklusif atau elegan dari motor Suzuki Brookman. Untuk bagian cockpit seperti ini tampilannya ya bro, tampilan seluruh. Nah, LED display meter di sini, informasi sudah sangat lengkap. Ada Eco Riding, kemudian ada MIL, ini indikator lampu jauh yang biru ya. Kemudian di samping kanan ada indikator sen, samping kiri juga ada indikator sen. Kemudian ada di sini ditambahkan lampu ada lampu warning dan ada lampu indikator idling stop di sini. Di sini ada lampu warning, sini idling stop. Dan di sini ada setting dan adjuster untuk nanti kalian mengeset tampilan maupun odometer ya.
Ini trip A, odometer trip A, odometer trip B. Ini odometer generalnya. Ini bisa di adjust semua. Nah, di sini juga ada jam. Di sini ada bahan bakar ya, penunjuk bahan bakar, speed. Untuk bagian mesin sendiri terlihat sangat ringkas ya dan compact, tidak besar-besar kali. Namun sebenarnya pulinya di sini sudah menggunakan big pulley ya, seperti Suzuki Spin. Kemudian mesinnya walaupun 125 cc, kita sudah tahu sendiri Suzuki terkenal dengan tenaga yang cukup powerful ya. Jadi tidak usah diragukan lagi, walaupun 125 cc, motor ini tetap powerful dan irit bahan bakar. Sini cover CVT, dan di sini Suzuki Brookman masih menggunakan kickstarter ya. Di sini ada box filter dengan mesin 125 cc berpendingin udara. Sedulur semua nggak usah khawatir ya, motor ini akan overheat atau ngejim, nggak usah takut, karena Suzuki dari dulu sudah kita tahu dengan pendinginan jet cooled tuh ya. Nah, dan sekarang masih diterapkan di motor Brookman. Pendinginan jet cooled ya, pendinginan yang menggunakan udara paksa untuk mendinginkan blok dan silinder head serta bagi komponen mesin lain. Kemudian untuk bagian knalpot, desain knalpot ini sangat besar sekali ya, bahkan hampir menutupi roda dari Suzuki Brookman ini, hampir menutupi roda belakang. Ini salah satu ciri khas motor Eropa adalah lampunya ini sangat lebar ya, lebih lebar dari motor-motor Jepang yang lain. Kemudian di sini ada garnish chrome menguatkan bahwasanya motor ini adalah motor yang dengan karakter elegan ya. Kemudian di sini ada lampu untuk speedometer, lampu untuk plat nomor di sini. Spakbornya sangat lebar, jadi buat kalian yang bawa boncengan cewek atau bawa boncenger gak usah takut airnya nyiprat sampai ke punggung atau ke atas kepala. Jadi cukup aman dengan spakbor yang lebar ini. Cara membuka jok Suzuki Brookman, nah kita putar knob ke kiri, kunci kontak ke kiri sampai terdengar bunyi ceklik, dan sudah terbuka. Untuk kapasitas tangki bahan bakar, dia berkapasitas 5,5 liter, sehingga kita tidak capek-capek atau tidak selalu masuk ke SPBU. Jadi bisa bertahan lebih dari seminggu, atau bisa lebih dari 3 hari, atau bahkan sebulan, tergantung dari pemakaian sedulur semua. Ini bagasinya cukup luas ya. Bagasinya cukup luas, muat helm half-face, dan beberapa barang-barang kalian seperti mantel, jas hujan, jaket bisa kalian taruh sini bersamaan dengan helm. Kemudian untuk jok, di sini joknya senada dengan warna bodi. Dia menggunakan warna-warna kulit ya, berwarna coklat brown atau warna coklat. Kesannya ini seperti kulit asli, namun ini kulit sintetis. Kemudian di samping di sini dibuat two tone atau 2 warna, coklat dengan hitam, agar mengesankan kemewahan dari motor Suzuki Brookman. Untuk kunci kontak memang belum keyless, masih konvensional, namun di sini juga sudah ada pengamannya ya di sini. Dia menggunakan kunci konvensional magnetik, kita buka penutupnya menggunakan kunci ini. Klik. Untuk bagian pijakan kaki, ini paling motor Matic paling lega di antara motor Matic merek-merek lainnya. Pijakan kakinya sangat lebar, sepertinya muat untuk membawa 2 tabung gas 3 kilo atau gas melon, bahkan juga bisa membawa galon air mineral ya, sampai 2 biji bisa ini. Nanti kita cari. Ini sangat lebar. Ini sepatu saya ukuran 44, masih ada sisa ruang di tengah. Kemudian di sini juga ada kaki kita bisa menempat, atau kita menempatkan kaki di sini juga bisa. Jadi handling kita lebih santai ketika perjalanan jauh. Kemudian di sini ada kompartemen yang atau bisa muat air mineral kecil di sini, yang 600 ml atau kurang dari 1 liter. Tumbler kalian yang kecil juga bisa
yang tumbler kalian yang ukuran 1 liter bisa masuk di sini. Ini tangan saya bisa masuk sini dan cukup dalam. Kalau kalian mau naruh HP sini tidak gampang digondol oleh copet. Kemudian di sini ada kompartemen yang tertutup yang sudah waterproof dan dustproof. Kenapa bisa waterproof dan dustproof? Nah, ini sudah ada seal pelindungnya. Jadi air tidak mudah masuk ke dalam sini. Kalau kalian membawa dokumen penting atau barang-barang yang mudah rusak oleh air, contohnya seperti HP lah, kalian bisa taruh di sini dan tidak khawatir ketika hujan atau melewati genangan air. Kemudian di sini juga sudah disediakan soket cas yang berbentuk USB-A. Jadi kalian tinggal pasang aja kabel cas ke sini. Jadi kalian ketika di jalan gadget kalian baterainya habis, seperti tidak usah takut kehabisan. Ini bisa mengecas HP atau gadget-gadget lain sampai sebesar 5 volt 2 ampere. Untuk kaki-kaki bagian depan sudah menggunakan rem hidrolis dengan single piston yang bermerek Nissin ya. Ini merek Nissin. Kemudian piringan sudah menggunakan piringan tidak terlalu besar, ini cukup ya seperti Matic yang lainnya. Kemudian dengan velg ukuran 12 yang dibalut ban ukuran 90-80 dari merek MRF. Bannya ring 12 namun tidak terlalu besar sehingga membuat motor ini akselerasinya lebih ringan dan lebih lincah. Kemudian untuk bagian belakang dia menggunakan juga velg ring 12 yang dibalut ban MRF seukuran 100/80. Nah, kenapa bannya kecil-kecil ya? Karena cc-nya dari motor ini juga cukup tidak sebesar Big Matic lain Jepang lainnya. Jadi digunakan ban yang cukup kecil lah untuk menghemat efisiensi bahan bakar dan memperingan akselerasi. Kemudian suspensi belakang ini menggunakan monoshock yang ditaruh di samping seperti Matic Suzuki pada umumnya. Belum menggunakan dual shock, masih single shock. Kemudian di sini ada speed sensor, gearbox di sini, CVT, dan rem belakang masih menggunakan drum brake ya untuk menekan budget harga kan. Kalau dipakaikan disc brake otomatis harga akan melambung tinggi lebih dari 30 juta. Sedangkan motor Suzuki Brookman ini harganya di bawah 30 juta. Suspensi depan sudah pakai teleskopik. Ini tampilan dari velg ring 12 dengan warna magnesium. Cukup ya elegan sih, sporty tapi elegan. Nah, untuk behel belakang masih menggunakan aluminium cor. Ya, cukup kuat sih, cukup tebal. Jadi nggak usah khawatir. Kalian naruh galon di sini atau naruh apapun yang berat di sini masih bisa, tidak was-was lah, tidak ragu ya. Bagaimana seluruh semua? Inilah tampilan Suzuki Brookman 125 cc. Dan suaranya seperti apa? Kita tes. Oke, inilah motor Suzuki Brookman, motor dengan desain gaya Eropa, motor Jepang dengan gaya Eropa, keren kan?